Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Said SPD Al-Habib, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat Ustaz semuanya, keluarga besar Al-Hijrah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di majelis di rumah Allah ini, dan insya Allah ini akan menjadi bekal ibadah bagi kita. Dan yang kedua kalinya, sholawat bertikai salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga kalinya, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia ini adalah ketakwaan, dan ketakwaan juga yang menjadi bekal terbaik kita di akhirat ini. Sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, halnya rutinitas kita yaitu setiap Jumat kita mengadakan untuk sertifikat. Pada saat ini saya duduk di sini memberi sedikit materi, sedikit motivasi bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua yang ada di sini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan membawa tema 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah 4 golongan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dan hadis At-Tirmidzi. 4 golongan manusia yang dirindukan surga adalah: yang pertama, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, seseorang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, seseorang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari sebelum kita masuk ke materi, kita analogikan sedikit. Pada suatu hari kita melaksanakan aktivitas kita, yaitu seperti contohnya kita bekerja pada saat itu, dan mudah-mudahan dan selanjutnya kita pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita melaksanakan aktivitas kita seperti bekerja, di pagi hari kita berangkat bekerja pada kondisi yang insya Allah pada cerita ini kita telah memiliki seorang istri. Ketika kita berangkat pagi, kita izin sama istri, dan seketika sampai di tempat bekerja, semua istilah kalau bangsa sekarang tidak BDMD, tidak ada semangat saat bekerja. Namun dia selang lama kemudian datanglah telepon, tengok, dan terus kita angkat. Halo. Waalaikumsalam. Ada apa?
mama udah nakwat, biasanya nggak pernah nakwat. Mama hanya mengucapkan, mama merindukan bapak. Kerja baik-baik, carilah yang halal, walaupun sedikit, yang penting halal dan barokah bagi mama dan anak-anak kita. Masya Allah. Ini kita menghalu sedikit, insya Allah suatu saat nanti. Dan ketika itu pula apa yang terbesit di dalam hati kita, apa yang akan kita bawa setelah kita pulang dari kerja. Mungkinkah kesukaan istri kita, mungkinkah makanan yang dia sukai, mungkinkah pakaian yang dia inginkan. Nah, maka dari itu maknanya kita akan membawa yang terbaik untuk istri kita tersebut. Di sini dia akan mengatakan sebagai golongan yang dirindukan surga. Tadi istri yang merindukan, tapi ini surga Allah Subhanahu wa taala yang merindukan. Bagaimana perasaan kita ketika dirindukan surga? Apakah ada yang mau cepat meninggal dunia? Kalau dirindukan surga, masuk ke arah mati. Mati. Poin yang pertama, golongan manusia yang dirindukan surga adalah manusia seorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin kita juga mulai 30 hari, 30 malam membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatam Al-Quran. Ada yang ininya hatam dua kali, ada yang 1 kali, bahkan ada yang 3 kali di dalam bulan Ramadan tersebut. Kita terus membaca Al-Quran. Namun selepas Ramadan ini pun kita harus membaca Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran itu pedoman bagi kita, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah obat bagi kita. Al-Quran adalah penyejuk hati kita. Jamaah sahabat billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setiap kita membaca Al-Quran, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, namun 3 huruf, alif lam dan mim. Ketika kita membaca alif lam mim, maka terdapatlah 30 kebaikan yang kita tempuh. Maka tadi kita membaca surat An-Naba berapa huruf kali kan? Mungkin sudah ratusan, miliaran, bahkan ribuan. Masya Allah, begitu besarnya faedah membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Maka berterus-teruslah kalian membaca Al-Quran, berterus-teruslah kalian mempelajari Al-Quran, dan bersenang-senanglah kalian dengan Al-Quran, karena niscaya sejatinya Al-Quran yang akan menjadi syafaat kita yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah membaca Al-Quran. Nikmat Allah begitu besar. Setiap hari kita menikmati nikmat Allah. Setiap hari kita menghirup udara. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti secara tidak langsung kita mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan apabila kalian mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka kita bersyukurlah pada nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur memiliki mata, bersyukur memiliki hidung, memiliki telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat ke atas, mungkin banyak teman-teman kita yang dulunya seperjuangan, satu bangku, satu permainan semata sama kita, dia lebih sukses dari kita. Banyak yang menjadi, yang dulunya tukang tidur di sekolah ini telah menjadi gubernur. Yang dulunya tukang ngetek di sekolah ini sudah menjadi jualan pempek. Subhanallah. Yang dulunya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ke bawah, terbukalah rasa syukur kita kepada Allah.
kita melihat teman-teman kita jauh di bawah kita yang setiap harinya kadang makan kadang tidak, yang setiap harinya kadang berjumpa dengan nasi kadang tidak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya menanamkan rasa syukur itu penting, menanamkan rasa syukur itu penting dan penting harus kita tanam dan kita lestarikan di dalam kehidupan kita, baik di bangsa, bernegara, bermasyarakat, berteman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki rambut kepala dari ujung rambut itu salah satu nikmat Allah. Turun ke bawah kita memiliki alis mata itu salah satu nikmat Allah. Turun ke bawah lagi kita memiliki alis bulu mata, ampun. salah satu nikmat Allah. Turun lagi ke bawah masuk ke lubang sedikit itu bulu hidung itu salah satu nikmat Allah. Turun lagi yang namanya kumis itu salah satu nikmat Allah. Wabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sering di dalam surat Ar-Rahman 31 kali diucapkan wabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Turun lagi jenggot, di bawah jenggot masih ada lagi, bulu dada di bawah pusat masih ada lagi. Ada satu kisah. Ini seseorang yang senantiasa menjaga seluruh badannya, baik telinga, mata, hidung, kaki, tangan dijaga. Pas ketika Allah memanggil malaikat menyebut nyawa malaikat Israel. Sini. Ya Allah, apa ya Allah? Tolong cabut nyawa si Tuhan. Sampai di situ dia ingin mencabutnya melalui telinga. Kata telinga, oh tidak bisa. Maka tidak bisa. Telinga ini yang senantiasa membaca Al-Quran. Mendengar. Ngomong telinga yang mikirinnya. Berarti masih fokus ya. Mengadu malaikat kepada Allah. Ya Allah tidak bisa ya Allah. Coba dari lidahnya, dari mulutnya. Oh tidak bisa. Karena mulut ini yang selalu berucap kata-kata yang baik, memotivasi sahabat, mengajak kepada kebaikan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mulut ini yang senantiasa memandangkan azan di waktu subuh. Kembali lagi malaikat ya Allah. Ya Allah tidak bisa ya Allah. Coba melalui tangannya, jari-jarinya, dari ujung jari. Datang lagi malaikat, capek yang malaikat, terus naik. Datang lagi, terus kata tangan tidak bisa. Tangan ini yang selalu menggandeng sahabat bertemu di rumah Allah. Tangan ini yang selalu menghitung tasbih, takmir dan takbir. Tangan ini, telunjuk ini yang selalu angkat ketika mengucapkan kalimat syahadat di tasawuf akhir dan tasawuf awal. Maka kembali lagi kepada Allah. Ya Allah tidak bisa ya Allah. Coba dari kaki Allah. Dari kaki. Kata kaki tidak juga bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Kaki ini yang selalu melangkah ke masjid. 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 Heran. Melangkah ke masjid terus. Luar biasa. Maka kita nikmati. Yang terakhir kita kembali lagi kata Allah. Tulis namaku di tanganmu wahai malaikat. Allah nampakkan kepada matanya. InsyaAllah ketika ia melihat dan membaca terputus. Nah, Allah langsung meninggal. Masya Allah. Begitu mudahnya ketika kita selalu menjaga anggota badan kita selalu menjaga. Mudah itu tinggal kan tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu. Yang terakhir, yang kedua, yaitu yang selalu menjaga lisan. Lisan ini salah satu senjata yang paling aktif. Bahkan lisan ini lebih tajam daripada pedang.
daripada silet, daripada pedang, daripada parang, daripada air, lebih banyak. Maka dengan lidah ini pun kita manusia ini menjadi manusia terbaik gara-gara lidah. Kita menjadi manusia terburuk juga gara-gara lidah. Jadi lidah ini berperan penting di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Luqmanul Hakim, ada yang kenal sama Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ini badannya besar, aziz besar, mana gesit. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim, siap tuan. Ada apa tuan? Sini sebentar. Siap tuan. Tolong kamu cari kambing di kandang kita belakang ini. Tuan Luqmanul Hakim ini bos kambing. Luar biasa kambingnya banyak. Dari yang besar terus sampai yang kecil. Tolong cari kambing yang paling besar, yang paling lebat bulunya, yang paling bontot, yang paling dagingnya paling banyak. Pokoknya yang paling di antara yang paling. Pergilah Luqmanul Hakim ini visit ke kandangnya. Visit kan Luqmanul Hakim ini orangnya luar biasa. Datang diambil satu pilihan. Ditarik kepada tuan. Wahai tuan, ini kambing yang paling bagus, paling terbaik di antara kambing-kambing kita. Kamu potong kambing ini, kamu kuliti dan kamu bawa bagian terbaiknya ke sini. Dipotonglah, angkat cerita, diambillah bagian terbaiknya, dibawa. Tuannya. Apa yang dibawa? Dikira tuannya mungkin tangannya sebelah kanan, mungkin paha yang sebelah kiri. Namun yang dibawa hati kepada tuannya apa? Lidahnya yang dibawa kepada tuan. Kira tuan. Terus Luqmanul Hakim, tolong kamu cari satu ekor kambing lagi yang paling buruk, yang paling kurus, yang bila kamu yang berpenyakitan, bawa sini sembelih. Cari bagian yang terbaik, yang terburuk, bawa sini salah satu bagian yang terbaik. Datang kita cerita, datanglah ke tuan ini tuan. Apa yang tuannya? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Tidak lagi dibawa. Tuannya mah cepat kaget. Maksudnya, wahai Luqmanul Hakim, aku suruh engkau membawa kambing bagian terbaiknya, engkau membawa lidahnya. Tapi ketika engkau membawa bagian terburuk dari kambing itu, engkau pun membawa lidahnya. Maksudnya itu Luqmanul Hakim. Dia berapa episode? Keluarlah kata-kata bijak dari Luqmanul Hakim. Yang baru sekarang Wahai Tuhan, karena inilah layaknya seperti manusia. Apabila lidah ini bisa dijaga dengan baik, maka manusia itu akan menjadi yang terbaik. Dan apabila lidah ini tidak dijaga dengan baik, maka manusia itu pun akan menjadi manusia. Dari kisah tadi bisa kita ambil, kita harus menjaga lidah kita, jangan menyakiti teman-teman, dan jangan pula kita berucap yang tidak. Dan yang ketiga, golongan manusia yang ditentukan juga adalah seseorang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Di sini dikatakan apabila kita memberi makan teman kita, layaknya teman kita beribadah. Setelah kita beri makan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Di situ pun kita mendapat pahala seperti yang dia dapatkan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah 30 hari 30 malam sudah kita berpuasa, kita menahan haus, lapar dan dahaga. Di siang Ramadan, padahal minuman dan makanan itu halal, padahal istri yang dinikahkan dengan akad yang halal, tapi tidak dapat kita sentuh. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah melewati 2 minggu Ramadan, apa yang mesti kita bawa di luar Ramadan ini? Masuk Syawal, Dzulhijjah, masih ada Muharram, Rajab, kembali ke Ramadan lagi, yaitu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tua takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalaulah seorang anak takut kepada
Allah, maka ia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah pemimpin takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyanyiakan rakyatnya, mengingkar janji pada saat kampanye. Kalaulah ulama takut kepada Allah, ia tidak akan kurang kepada fatwanya. Kalaulah pemuda takut kepada Allah, ia akan selalu menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang tidak diinginkan, yang dapat menjerumuskan ke dalam zina mata. Tapi krisis kita pada saat sekarang zaman ini, orang tua tak lagi takut kepada Allah, ia biarkan anak perempuannya bertantang ke tenteng menguraikan perayaan rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Pemimpin tidak lagi takut kepada Allah, ia munafik, ia tidak pernah menepati janjinya, dan janjinya hanya sebatas janji kampanye. Siapa itu? Kalau pada zaman sekarang ini pemuda tidak lagi takut kepada Allah, dia bawa anak gadis orang yang bukan mahramnya, dia bawa ke pantai, dia bawa ke pasar, dia bawa ke gunung, dia bawa jalan-jalan tanpa ikatan yang halal. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian. Amin. Pada sekarang ini pedagang tidak lagi takut kepada Allah, ia curang dalam timbangannya. Tegas Nabi mengatakan, "Man rasanya balai sabina." Apabila barang siapa yang curang, maka dia bukan umatku. Apabila Nabi mengatakan demikian keras dan tegas, siapa yang curang dia bukan umatku, maka dia berakhir nanti siapa yang akan kita minta syafaatnya ketika Nabi menganggap kita bukan umatnya. Maka jangan pernah kita curang di dalam timbangan, curang dalam berdagang. Yang terakhir, dia takut kepada Allah, takut dan takut harus kita lestarikan, harus kita pupuk di luar Ramadan ini. Di dalam Al-Quran diabadikan Habil dan Qabil. Habil ini sehat walafiat. Habil ini tidak cacat fisiknya. Habil ini luar biasa gagah perkasanya. Namun dia ingin ditimpahkan oleh Qabil saudaranya. Apa yang dikatakannya, wahai Qabil, apabila engkau ingin menimpahkan batu ke kepalaku, maka timpahkanlah. Aku tak akan membalas, wahai saudaraku. Apakah Qabil ini cacat? Apakah Qabil ini lumpuh? Apakah Qabil ini tidak ada daya untuk membalas? Tidak. Qabil tidak cacat, Qabil tidak lumpuh, Qabil pun sehat walafiat. Apakah Qabil ini Allah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan takut. Salah satu pendidikan yang paling penting untuk kita remaja ini yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di majelis ini tidak menanamkan rasa takut kepada Allah, pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah spesial? Apakah kita sudah beribadah dengan baik kepada Allah? Apakah kita sudah tidak menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kita di sini menjadi manusia pilihan Allah. Kenapa menjadi manusia pilihan Allah? Walaupun di antara kita sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang mau tidur, tetapi di bawah kita masih di dalam lingkup satu majelis, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 poin tadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ada satu metode. Apabila kita melaksanakan metode ini, insyaallah keempat-empatnya bisa kita terapkan dan insyaallah kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa metodenya? Yaitu berkumpul bersama orang-orang soleh. Yang insyaallah metode ini sudah kita tanamkan, sudah kita istiqomahkan di dalam diri kita. Dan ketika kita berkumpul, yoga akan nanti kita mendapat syafaat teman-teman yang soleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada satu, ingat, ketika kita mencintai orang-orang soleh, maka di dalam diri kita ada sebuah kebaikan. Dan jika orang-orang soleh mencintai kita, maka ingat, di dalam diri kita ada sebuah keistimewaan. Usikum minatihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.